Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Nama aku Alia Nadira, absen 6. Nama aku Dena Rizka Rania, absen. Saya Dias Yasar Ahmad, absen 16. Aku Hasbi Huda, absen 21. Nama saya Lina Aziza, absen 27. Ya, jadi kami kelompok 2 akan membahas soal-soal pengayaan dari Fisika Koe, soal pengayaan halaman 140 nomor 2. Next. Oke, yang pertama, apa sih gelombang berdiri itu? Pertama tuh ada gelombang berjalan dan gelombang berdiri. Nah, kalau gelombang berjalan itu gelombang yang amplitudo dan fasenya tetap, dan sedangkan kalau gelombang berdiri itu gelombang yang amplitudonya berubah-ubah. Nilainya mulai dari 0 hingga mencapai maksimum tertentu. Nah, contoh gelombang berdiri ada pada dawai gitar. Nah, gelombang sendiri itu datang dari gelombang datang dan gelombang batul yang bersuperposisi. Dan dari tadi contohnya itu dawai gitar. Di dalam gelombang itu terjadi adanya interferensi. Boleh di play videonya. Itu contoh dari gelombang berdiri. Oke, selanjutnya. Jadi kita di sini bakal ngebahas gelombang berdiri dapat dikatakan disebabkan oleh interferensi pada ruang. Seperti yang udah kita ingat sebelumnya, interferensi itu terjadi ada dua, yaitu ada konstruktif sama destruktif. Nah, itu tuh terjadi pada saat gelombang yang datang dan gelombang yang pantul itu memiliki frekuensi yang hampir berdekatan, sehingga akan menghasilkan kalau yang saling berlawanan akan menjadi destruktif dan yang arahnya sama akan menjadi konstruktif. Di mana gelombang berdiri ini disebabkan kan interferensi pada ruang. Karena pada dasarnya kami simpulkan sebuah gelombang dapat mengalami interferensi dengan gelombang itu sendiri disebabkan oleh keterbatasan medium atau ruang. Selanjutnya. Jadi, analisis yang kami dapatkan, mengapa kami dapat mendapatkan kesimpulan tersebut? Karena pada saat gelombang stasioner atau gelombang berdiri terdapat dua gelombang bunyi yang memiliki frekuensi yang sama atau hanya berbeda sedikit dan berada pada satu ruang atau satu media dengan arah yang berlawanan. Karena pada interferensi pada ruang, wajib arahnya itu berlawanan. Apabila arahnya sama atau searah, maka itu termasuk interferensi pada waktu. Nah, terus ada pelayangan bunyi. Jadi pelayangan bunyi itu adalah fenomena di mana terjadinya pengerasan atau pengecilan suara yang terjadi karena ada dua gelombang dengan frekuensi hampir sama merambat di satu medium. Dua gelombang tersebut menyebabkan peristiwa interferensi pada waktu. Lalu ada rumusnya, delta frekuensi sama dengan frekuensi gelombang 1 dikurang frekuensi gelombang 2. Nah, lalu ada interferensi pada waktu. Jadi bisa dilihat di gambar yang di A itu memperlihatkan dua gelombang yang bergerak di satu medium yang sama. Di waktu tertentu dua gelombang tersebut berselisih fasenya sama dengan 0 dan di saat tersebut dinamakan konstruktif, dan yang di lain waktu berselisih 180 derajat, dan ketika itu terjadi disebut destruktif. Ketika konstruktif, suaranya akan makin membesar dan diperlihatkan dengan meningginya amplitudo di gelombang resultan yang diperlihatkan pada gambar B. Lalu di mana sebaliknya terjadi ketika destruktif, jadi suaranya mengecil. Untuk pelayangan bunyi itu, yang gambar A menunjukkan pergeseran yang dihasilkan sebuah titik di dalam ruang di mana rambatan gelombang terjadi dengan dua gelombang secara terpisah sebagai sebuah fungsi dari waktu. Kita anggap kedua gelombang tersebut mempunyai amplitudo yang sama. Pada gambar B menunjukkan
konsultan gerakan di titik tersebut sebagai fungsi dari waktu. Nah, kenapa pelayangan bunyi itu disebut dengan interferensi pada waktu? Selain interferensi pada ruang, interferensi dapat juga terjadi jika dua gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi yang sama atau berbeda sedikit yang merambat dalam arah yang sama. Interferensi yang terjadi disebut interferensi waktu. Gelombang pelayangan disebut interferensi terhadap waktu karena frekuensi dua gelombang yang ada itu berbeda. Artinya, waktu yang ditempuh oleh kedua gelombang berbeda, namun tetap bersinggungan sehingga tetap terjadi interferensi. Nah, yang paling terakhir ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah gelombang berdiri disebabkan oleh interferensi pada ruang, karena pada dasarnya sebuah gelombang dapat mengalami interferensi dengan gelombang itu sendiri yang disebabkan oleh keterbatasan medium atau ruang. Dan dengan frekuensi yang tepat, gelombang akan terlihat seperti berdiri. Sedangkan pelayangan dapat disebut interferensi pada waktu karena terdapat frekuensi dua gelombang yang ada berbeda. Artinya, waktu yang ditempuh oleh kedua gelombang berbeda namun tetap bersinggungan sehingga tetap terjadi interferensi. Nah, ini contoh gelombang berdiri. Ini contoh pelayangan bunyi. Nah, sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.